Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Putra Umardi dari Sistem Informasi 22D Angkatan 2024. Saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah IAS Strategi, Management and Acquisition. Project saya berjudul Perancangan Strategi Sistem Informasi dalam mendukung keberhasilan akuisisi perusahaan rental mobil. Di sini akan saya presentasikan. Pertama, kondisi sistem informasi saat ini yang berada di eh, perusahaan juragan rental yang akan diakuisisi, yaitu rencana akuisisi terhadap juragan rental dilakukan oleh perusahaan transportasi yang berskala nasional dengan tujuan untuk memperluas jaringan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional melalui standarisasi proses bisnis serta sistem informasi. Kondisinya adalah pengelolaan data pemesanan, armada, serta transaksi keuangan dilakukan masih secara konvensional menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel yang disimpan secara lokal maupun berbasis cloud. Pada aspek keuangan, pencatatan pendapatan dan pengeluaran masih dilakukan secara manual tanpa integrasi dengan sistem akuntansi atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Pengelolaan sumber daya manusia, termasuk jadwal pengemudi dan pencatatan kehadiran, juga belum didukung oleh sistem HRIS yang terstandarisasi. Izin lanjut. Kemudian analisis SWOT, sistem informasi. Ini adalah analisis SWOT yang sudah saya buat untuk ASN 7 yang kemarin sudah dikumpulkan. Di sini analisis SWOT dilakukan dari sudut pandang sistem informasi untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan perusahaan dalam menghadapi proses akuisisi. Dalam proses akuisisi juragan rental, tantangan utama dari sistem informasinya terletak pada integrasi data dan sistem yang masih bersifat manual serta terfragmentasi atau terpecah-pecah. Perbedaan standar teknologi, struktur data, serta prosedur operasional antara juragan rental dan perusahaan pengakuisisi berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penyatuan sistem tersebut. Lalu rencana strategi IS yang akan diterapkan yaitu ada 4. Yang pertama, penerapan arsitektur hybrid yang mengkombinasikan sistem lokal dengan layanan berbasis cloud. Secara strategis, hybrid arsitektur memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menyesuaikan tingkat integrasi sistem. Secara bertahap ingin dibangun seperti apa sesuai dengan kesiapan organisasi serta kesiapan perusahaan yang akan diakuisisi. Lalu yang kedua, implementasi Enterprise Application Integration atau EAI dan Data Warehouse terpusat. Melalui integrasi ini diharapkan nantinya seluruh data operasional dapat dikonsolidasikan, kemudian duplikasi dan inkonsistensi itu dapat diminimalkan. Lalu ada manajemen memperoleh akses terhadap informasi yang akurat dan real time. Lalu integrasi sistem ini juga akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sinergi pasca akuisisi antara juragan rental dengan perusahaan pengakuisisi. Lalu ada strategi change management yang terstruktur. Strategi ini nantinya akan mencakup sosialisasi tujuan dan manfaat dari sistem yang baru. Lalu pelatihan pengguna sesuai dengan peran dan fungsi. Jadi kita akan membagi role. Misalkan ada siapa yang menjadi admin, siapa yang menjadi driver, siapa super adminnya, seperti itu.
Lalu ada pendampingan intensif pada fase awal implementasi. Jadi namanya perubahan sistem harus disertai dengan pendampingan dan sosialisasi penggunaan sistem baru. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi resistensi serta meningkatkan penerimaan terhadap sistem dan juga memastikan keberhasilan implementasi strategi IS. Lalu yang keempat adalah penerapan kerangka Information Security Management System atau ISMS. Strategi keamanan yang diusulkan nantinya meliputi pengaturan hak akses. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bagi-bagi role-nya, siapa yang bisa mengakses apa, seperti itu. Lalu nanti ada juga enkripsi terhadap data sensitif, sehingga tingkat keamanannya akan sedikit meningkat. Juga nanti ada audit keamanan dan pencadangan data secara berkala. Jadi bagaimana wajarnya kita bergelut di dunia internet atau online, kita harus memiliki audit atau pengujian juga pencadangan terhadap data secara berkala. Dengan pengelolaan risiko yang baik, diharapkan perusahaan dapat menjaga keberlangsungan layanan serta kepercayaan pelanggan selama dan setelah proses akuisisi. Lalu di sini evaluasi dan dampak terhadap strategi. Yang pertama adalah dampak terhadap efisiensi operasional. Dampak pertama dari penerapan strategi sistem informasi terlihat pada peningkatan efisiensi operasional. Sistem integrasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pemesanan kendaraan, pengelolaan armada, pencatatan keuangan, serta absensi karyawan. Dengan berkurangnya proses manual, tingkat kesalahan pencatatan dapat ditekan juga. Dan waktu pemrosesan, sesuatu di tab memudahkan. Oke. Waktu pemrosesan transaksi juga akan menjadi lebih singkat. Hal ini secara langsung mengurangi beban administratif dan juga meningkatkan produktivitas karyawan. Lalu yang kedua, yakni adalah dampak terhadap sinergi bisnis pasca akuisisi. Dampak utama dalam strategi sistem informasi terhadap sinergi bisnis pasca akuisisi terlihat pada meningkatnya integrasi antara nanti perusahaan juragan rental yang diakuisisi dengan perusahaan yang pengakuisisi. Melalui sistem yang terintegrasi, data operasional, keuangan tidak akan terpisah lagi, sehingga seluruh unit bisnis dapat bekerja berdasarkan informasi yang sama. Lalu selanjutnya adalah dampak terhadap return of investment. Dari ROI, meskipun strategi sistem informasi membutuhkan investasi awal yang cukup besar, namun manfaat yang didapatkan dalam jangka panjang akan jauh lebih besar. Efisiensi operasional yang meningkat berdampak pada penghematan biaya administratif dan operasional. Selain itu, sistem yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan utilisasi dari armada dan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang kita berikan itu akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Selanjutnya ya ini adalah review ulang kita tentang poin temuan utama yang didapat. Dari proses awal, yakni adalah rencana akuisisi terhadap perusahaan juragan rental tadi. Yang pertama itu ada tingkat kesiapan sistem informasi di juragan rental masih berada pada level rendah hingga menengah. Kemudian fragmentasi data menjadi resiko dalam proses akuisisi, lalu juga kesenjangan standar sistem dan juga proses antara perusahaan target serta pengakuisisi. Lalu juga ada sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan sistem. Selain itu juga
Sistem informasi memiliki potensi besar sebagai pendorong sinergi bisnis. Itu adalah poin temuan utamanya. Lalu secara garis besar, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan akuisisi juragan rental sangat bergantung pada perancangan dan implementasi strategi sistem informasi yang tepat. Sistem informasi yang terintegrasi, aman, dan didukung oleh pengelolaan perubahan yang efektif mampu menjawab kelemahan dan tantangan yang teridentifikasi pada dokumen sebelumnya, yaitu asesmen 7 yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.